Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita pada video sebelumnya membahas tentang pembuatan charger aki dengan sistem kiprok, kita kali ini akan menyambung dengan video tentang pembuatan cas aki yang benar-benar basic. Kalau kita lihat ini kan ada fitur voltmeter, kemudian di dalamnya memakai sistem kiprok. Nah, kali ini saya benar-benar ingin mengajak teman-teman bagi yang minim dananya dan alat dan bahan itu benar-benar terbatas. Saya akan mengajak teman-teman untuk membuat charger aki yang benar-benar basic atau dasar sekali. Nah, bahannya seperti biasa, ini adalah trafo. Kali ini saya akan menggunakan trafo merek MTH 5 ampere CT juga, tapi opsional voltasenya akan lebih besar, dimana ini dimulai dari 12, 18, 25 dan 32. Ini tidak real 5 ampere ya, karena memang yang murah. Kemudian yang kedua adalah ini adalah namanya dioda kiprok. Harganya kurang lebih Rp10.000. Kalau ini harganya sekitar 50-100.000 tergantung daerah masing-masing. Aslinya dua benda ini sudah cukup untuk membuat perangkat cas yang benar-benar sederhana. Tentunya setelah itu ada colokan. Colokan ini sebagai penghubung ke colokan rumah. Kemudian tentunya kita pakai kipas, kemudian penjepit, dan tentunya adalah kabel. Kemudian sebagai aksesoris tambahan kita tentu ada box. Kemudian untuk elektronya, komponen elektro, ada kapasitor, kita pakai yang 1000 mikrofarad 25 volt satu buah, kemudian dioda penyearah 2 ampere satu buah. Cukup ini saja. Jadi secara basic benar-benar alat yang kita butuhkan itu adalah dua benda ini yang paling vital, dua benda ini. Oke, bagaimana caranya? Kita simak rangkaian video cas berikut ini. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau pada alat ini kita itu hitungannya ribet ya, tapi ini ada fiturnya, hanya ada cut off atau biar penuh dia nggak overcharger. Kalau ini yang penting bisa ngecas. Nah, tentunya karena ini benar-benar basic, dari biaya juga lebih murah dan cara pembuatannya lebih mudah. Pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyambungkan pada bagian out 18 biar nanti voltasenya lebih besar daripada aki, biar ngisi ke aki kan voltasenya harus lebih besar. Ini 18 volt, ini nanti disambungkan ke dioda kiprok atau dioda bridge ini bolak-balik nggak masalah. Ingat ya, nggak ada tandanya, ini kan ada tanda plus min. Nah, ini kita gunakan yang ini tidak ada tandanya, bolak-balik nggak masalah, karena kalau dari trafo itu outnya masih 18 volt AC atau bolak-balik. Nah, ini dengan mentenol pada bagian ini samping-samping ini dapetin angka 12. Kemudian intinya ini yang plus sama yang main, ini nanti dapat capit buaya di kabel, capit buaya ini langsung ke aki. Skema dasarnya adalah seperti itu. Nah, mari kita kerjakan. Baik, langsung setelah saya menjelaskan tadi sesuai dengan skemanya, ini kita ambil plus 18, kemudian mainnya CT. Ini sebagai main, ini dapatkan pada bagian ini bawah, bagian kanan atau kiri. Ini ada tanda plus dan main, ini nanti langsung ke aki dan ditambahkan capit ini untuk yang ini plus dan main dioda dari dioda bridge. Jadi sesederhana itu kita merubah, intinya konsep dasarnya itu merubah dari yang arus AC ke DC. Ingat ini mainnya ke CT. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita merangkai, ini adalah kapasitor namanya atau elko. Ini 1000 mikrofarad 25 volt. Ini bagian main, ada stripnya main. Kemudian pada bagian plus ini polos, dan tentunya ditambahkan dioda 2 ampere pada bagian plus. Ingat cincin dioda ini menuju ke arah tabung, jadi ini kan ada cincin dioda itu. Nah, intinya menuju ke arah tabungnya. Ini gunanya untuk menambahkan pada bagian ampere.
ini opsional sebetulnya teman-teman, istilahnya kalau tanpa ini pun menambahkan ini langsung dapetin colokan ini pada bagian 0 dan 220. Ini kan standar rumah 0220, ini sudah bisa ngecas. Tapi ini berhubung karena permintaan teman, karena pesanan juga, saya harus menambahkan ini. Ini cuma harganya juga murah kok, ini paling dua komponen ini 2000 rupiah. Kita akan solder pada bagian main, ini dapat 0. Kemudian pada bagian diodanya ini dapat 12 yang plusnya, ya akan kita solder kemudian beserta dengan colokannya. Tapi nanti setelah colokan itu dimasukkan, kabelnya dimasukkan sini dulu yang colokan, nanti baru disolder. Oke, penampakan setelah disolder adalah seperti ini ya. Jangan sampai ada bagian yang tidak diperlukan itu saling bersinggungan, nanti takutnya konslet. Tenolnya juga harus kuat. Nah, oke, kita sudah selesai untuk bagian trafo. Kita sekarang pindah konsentrasi pada bagian box. Nah, box ini beli namanya box adaptor. Kalau punya rosok di rumah juga bisa memanfaatkan box yang ada. Nah, ini saklar ada 3 kaki. Ini ada warna yang berbeda. Ini untuk main lampu. Ini di dalamnya kan ada lampu. Nah, ini untuk main lampu. Nah, kita gunakan kabel colokan ini tadi, kabel colokan AC. Kita masukin sini dulu. Nah, ini biar tidak ketarik-tarik ke sana, kita ini bikin. Nah, oke, biar ini tidak keluar, nggak ketarik-tarik, nggak keluar. Nah, ini bagian hitam ini dapat 0 di atas ini. Kemudian karena kita pakai saklar, jadi ini dapatkan kaki paling bawah atau paling atas. Ini nanti opsional, kita solder dulu aja. Kita dapatkan yang bawah sini. Caranya agar mempermudah penyolderan, ini dikasih tenol dulu, dilelehkan. Kita kasih tenol pada setiap kaki secukupnya. Ini nanti biar tinggal dipanasin, kasih kabel biar langsung kencang secukupnya. Nah, seperti itu. Ini kabel biru kita dapatkan, usahakan ini solid. Tinggal kita kasih gini. Syukur kalau tenolnya kurang, kita tambah tenol sedikit lagi biar benar-benar kenceng. Usahakan nyoldernya mateng ya. Ini nah, udah kencang banget. Kemudian ini nanti dapat main ground. Nah, ini karena mau ke trafo, ini kita harus siapkan kabel lagi. Ini kabel yang mau kita dapatkan ke trafo, ini dapat di nomor 2. Kita kasih warna merah untuk menandakan bahwa ini adalah terusan dari biru ini. Nah, sekiranya sudah kencang. Nah, kalau sekiranya kurang tenol kita tambahin. Oke, udah kencang. Kita tinggal yang paling atas, ini main lampu. Ini juga opsional biar lampu di dalam saklarnya hidup. Kita kasih ini.
usahakan semua tenulnya kenceng. Nah, kita sudah punya ini 3 keluaran yang langsung dari kabel dari ini kan hitam main, ini jadikan satu dengan yang main lampu. Ini kita untel jadi satu. Kita akan dapatkan pada bagian 0 dan 220. Tapi sebelumnya kalau pada bagian box ini belum ada baut untuk baut kaki ini, kita bolong dulu pakai bor. Kalau nggak punya bor ya pakai paku. Ini untuk mengaitkan ini. Nah, nanti biar trafonya bisa kenceng, kita pakai baut karena memang trafonya itu berat, hampir ada 1 kilo ya. Kita pakai baut ini. Kalau beli di toko bengkel atau toko spare part, ini baut untuk cover motor atau dek-dek. Nah, kita nanti dibolong dapetin, nanti ini kan ini yang ceweknya bautnya ini dapetin gini, dimasukkan sini. Ini sudah saya lubang dengan memaku, nanti terpenting bisa masuk baut. Ini kita sampingkan dulu, kita sekarang bermain dengan kipas. Ingat, ini kipas itu spesifikasinya itu input DC 12 volt. Jadi ada kipas seperti ini yang benar-benar AC, ada yang DC. Kalau beli ya yang DC. Ini harganya 13.000. Ukurannya disesuaikan dengan box, besar kecilnya menyesuaikan. Ini pengen saya taruh sini. Ini airflow-nya arahnya itu ke bagian sini. Jadi jangan kebalik. Ini air atau udara itu dari sini airflow-nya itu ke sana. Ini kan karena ini lubangnya yang cukup besar, ini sebagai penarik angin kan dari sini. Saya mau taruh pada bagian belakang sini. Ini daripada banyak membolong seperti ini, lebih baik saya kasih sini ya, untuk format skemanya menyesuaikan lah. Ini karena tidak ada baut, kita manfaatkan double tip, tapi nanti ditambah dengan lem Cina seperti ini. Lem double tip. Nah, kita ini taruh pada penampang bagian belakang. Ini kabelnya arahnya juga disesuaikan, ini tak tempel pada bagian bokong sini. Lebih baik lagi kalau ini di baut, tapi karena memang pada tempatnya ini tidak memungkinkan ya, ini saya lem dan yang penting kuat. Kemana arah kabel ini? Kembali ke trafo. Ini kabel ini merah itu untuk plus dan ini untuk hitam, kita dapatkan pada bagian 12 volt dan hitamnya CT. Yang merah 12, yang hitam CT. Nah, ini kalau kabelnya kepanjangan kita potong, kita sesuaikan. Ini kan saya potong kira-kira segini, biar di dalam itu tidak makan tempat. Oke, sudah kita potong, kita solder. Ini 12, kemudian yang hitam itu dapat CT. Ini adalah pemasangan solder kipas 12 dan ke CT. Kemudian karena di sini boxnya ada lubang lampu power, tapi lampu powernya kan udah diwakili saklar. Ini mau saya manfaatkan untuk mendeteksi apakah kiprok ini masih menyalurkan strom atau enggak. Namanya elektro kan mesti ada ausnya, entah itu mati atau rusak. Nah, ini yang keluar ke aki ini kira-kira keluar arus enggak. Nah, makanya kita buat detektornya pakai lampu LED. Nah, pada bagian kartu positif, ini kartu positif itu dikasih resistor 1 kilo, kemudian dikasih kabel. Ini nanti lampunya mau saya kasihkan ke sini, ini dalam sini. Ini karena sayangnya LED-nya kecil ya, saya yang besar nggak punya. Ini nanti dikasihkan ke kabel merah dengan merah, hitam dengan hitam. Paham ya teman-teman? Tapi ini dikasih resistor. Ingat, resistor bolak-balik nggak masalah. Lampu LED juga untuk menentukan plus minusnya ini itu sangat mudah sekali.
yaitu dengan cara kaki yang plus itu biasanya lebih panjang, ini lebih panjang kalau dari setelan pabriknya. Agar rapi dan tidak konslet, kita kasih isolasi bakar masuk seperti ini. Kita finish dulu. Nah, ini biar aman aja. Kurang lebih seperti ini. Kemudian pada bagian hitam juga dikasih. Ini juga opsional, teman-teman mau ngasih juga silahkan, mau enggak ya monggo. Ingat resistor 1 kilo. Bulatnya mau yang pakai biji yang besar atau kecil sama aja. Baik, seperti ini kita renol ke bagian ini min plus. Nah, ini setelah dikasih lampu, dapetin plus min yang mau ke aki, ini lampu lednya. Yuk kita masukin ke dalam box. Tentunya ini kita anggap selesai, yang rangkaian luarnya kita tinggal tinggal masukin aja. Jangan lupa ini kasih yang cewek pada setiap kaki. Ini memang saya buat menyilang biar ngirit. Ini sudah dibaut, sudah trafonya sudah terbaut dengan bagus, tinggal kita penempatan aja. Kita solder dulu pada bagian input ini. Ingat ini dapat 220. Jadi kita solder. Usahakan sampai benar-benar matang. Kemudian pada main saklar lampu ini dan main dari arus AC kita jadikan satu dan kita solder. Nah, ini sudah tersolder ya, tuh sudah paham semua, dapat 0 dan 220. Nah, kita coba testing, colok langsung ke colokan rumah, gimana hidup atau enggak. Nah, saklar dihidupkan, dia lednya hidup, artinya dia sudah keluar arus. Kita matikan. Nah, lednya mati. Oke, kita tinggal tempat-tempatkan, tinggal nanti dibungkus dan kita coba testing. Akhirnya rangkaian kita sudah jadi.
kita siap testing, dan ini sudah saya colok. Ini memang benar-benar spek paling basic, disesuaikan dengan budget. Nah, kita lihat keluar api ya. Nah, untuk lebih detailnya berapa voltasenya, kita coba untuk mengecas aki ini. Jangan lupa plus minusnya jangan sampai terbalik. Nah, bagaimana cara mengecasnya? Nah, kita manfaatkan dari cas aki yang sudah kita buat dengan spek yang ada fiturnya tadi, seperti voltmeter. Karena ini memang dikasih voltmeter juga bisa, tapi nanti biayanya lebih mahal. Tuh teman-teman bisa lihat 14,5 misalkan ini gantian saya copot 12,5, ini posisi tidak ngecas, ini saya ngecas 13,8, 13,9, 14. Naiknya emang lebih cepat 14,1 karena ini ampernya pakai 5 ampere. Kalau ini kan cuma buat ngecek, ini kan colokannya nggak dicolokin, cuma buat ngecek. 13,6 artinya alat ini berfungsi untuk mengecas. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman, terserah mau pakai rangkaian yang mana, monggo, tergantung budget. Ini lebih mantap lagi kalau trafonya pakai yang 5 ampere. Tapi ini kemarin speknya hanya 3 ampere, itu pun tidak murni. Biasanya kalau dicek pakai multi cuma 1 ampere, tapi tulisannya 3 ampere. Ini pun sama 5 ampere tapi tidak murni juga. Tapi saya cek kemarin untuk merek MTH itu juga cukup bagus, ampernya hampir 5. Tapi kalau selain itu merek Ing itu kurang begitu bagus ya menurut saya ya. Tapi karena memang budgetnya juga disesuaikan tergantung permintaan, saya hanya membuatkan. Nah, monggo bagi teman-teman bila merasa video ini bermanfaat bisa dicontoh. Jangan lupa untuk subscribe, bantu channel ini biar bisa berkembang, dan saya akan membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.